أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووقع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الحمد لله بالهاء وفي النطق بالقاف المترددة بينها وبين الكاف. Dan terjadilah perbedaan pendapat di antara mutakaddimin dan mutaakhirin pada lafaz alhamdulillah dibaca dengan ha, dan terjadi khilaf pada mengucapkan menutuk dengan qaf yang samar ianya qaf, bainaha di antaranya qaf dan di antara kaf. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Ulama mutakaddimin adalah ulama yang hidup sebelum abad keempat, sedangkan ulama mutaakhirin adalah ulama yang hidup sesudah abad keempat. Terjadi khilaf pada dua kasus. Kasus pertama tentang lafaz alhamdulillah dibaca dengan ha, bukan dengan ha, yang semestinya adalah alhamdulillah pada surat Al-Fatihah. Dan terjadi khilaf pada kasus yang kedua, yaitu saat mengucapkan huruf qaf. Huruf qaf ini samar makharijal hurufnya, antara huruf qaf dan huruf kaf. Ya, sebagian orang memang mampu untuk mengucapkan secara tegas qaf asli yang tempat keluarnya itu dari pangkal lidah. Sedangkan sebagian orang ketika membaca qaf hampir-hampir seperti membaca kaf. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang dua kasus ini, apakah berdampak kepada sah solat ataupun tidak. Wa jazama syekhuna fi syarhil minhaji bi butlani fihima illa in ta'adzara alaihi ta'allumu qabla khurujil waqti, lakin jazama bisihhati fi saniyati syaykhuhu Zakaria wa fil ula al-qadiyu wa ibnur rif'ati. Dan menjazam oleh syekhuna dalam syarah minhaj, dengan apa syekhuna jazam? Dengan batal pada keduanya dua kasus mengucapkan alhamdulillah dengan ha, dan pada kasus mengucapkan qaf yang samar di antara qaf dan kaf, kecuali jika sulitlah ke atasnya seseorang oleh belajar sebelum keluar waktu solat. Akan tetapi menjazam dengan sah pada kasus yang kedua, yaitu mengucapkan qaf yang samar di antara qaf dan kaf, oleh syaikhuhu, oleh gurunya guru, yaitu Zakaria. Dan menjazam dengan sah pada kasus yang pertama, yaitu mengucapkan alhamdulillah dengan ha, oleh qadi dan oleh Ibnu Rif'ah. Syekhuna menjazam dalam kitab Syarah Minhaj menegaskan bahawa kedua kesalahan tersebut menyebabkan kepada batalnya solat, baik pada kasus mengganti ha dengan ha jadi alhamdulillah, dan pada kasus mengucapkan qaf yang samar makhrajnya. Kecuali maksudnya tidak batal solat seseorang jika orang tersebut tidak mampu belajar, tidak mampu memperbaiki bacaan sebelum waktu solat habis. Maka ada keringanan. Sebelum keluar waktu solat, dia tidak mungkin untuk mempelajari bacaan tersebut secara benar. Nah, dalam kondisi ini, ia tidak berdosa dan bacaannya dimaafkan dan ditoleransi, karena dia tidak mungkin dan tidak mampu ataupun uzur untuk mempelajarinya. Akan tetapi, pada kasus yang kedua, yaitu mengucapkan lafaz qaf yang samar di antara qaf dan kaf, gurunya guru, yaitu Imam Zakaria, beliau menjazam dengan sah solat seseorang sekalipun huruf qaf yang diucapkannya itu samar. Tetap sah, tetapi hukumnya makruh. Alasan sah karena
ketika dia mengucapkan lafaz qaf, dia tidak menggantikan huruf qaf dengan huruf yang lain, tapi hanya qaf yang tidak murni lagi, tidak sempurna lagi. Jadi, walaupun seperti itu, masih dianggap huruf qaf, hanya kurang tepat saja. Sedangkan pada kasus yang pertama, yaitu mengganti huruf ha dengan ha menjadi alhamdulillah, menurut Qadhi dan Ibnu Rif'ah tetap sah salatnya. Meskipun lafaz yang diucapkan itu salah, mereka masih menganggapnya tidak sampai kepada membatalkan salat. Walau khaffafa qadirun aw ajizun muqassirun musyaddadan ka'an qara'a al-rahmani bifakkil idghami batalat sholatuhu in ta'ammada wa alima wa illa faqira'atuhu litilkal kalimati. Dan jikalau mentakhfif oleh si qadir, orang yang mampu, atau oleh ajiz, orang yang lemah, mukassirun lagi yang ceroboh ianya ajiz, akan apa ia takhfif? Akan musyaddadan, huruf yang bertasydid, seperti bahwa membaca ianya seseorang akan al-rahmani dengan melepaskan idgham. Niscaya batallah solatnya seseorang jika sengaja ianya seseorang dan mengetahui ianya seseorang. Dan jika tidak sengaja dan tidak mengetahui, niscaya maka batallah kiraahnya seseorang. Takdir fi'il, batalat kiraatuhu, litilkal kalimah, bagi sedemikian kalimat. Jadi pada teks ini disebutkan bahwa apabila ada seseorang yang membaca huruf yang seharusnya dibaca bertasydid, malah dibaca secara takhfif tanpa tasydid, yaitu seseorang yang dimaksud di sini adalah qadir, orang yang memang mampu untuk membaca secara tasydid, namun dia malah mentakhfif, menghilangkan tasydid pada kalimat tersebut. Ataupun ajizun mukassirun, yaitu orang yang tidak mampu melafadzkan tasydid dengan benar. Ditambah lagi, dia ceroboh atau meremehkan, sehingga huruf yang bertasydid tadi malah ditakhfif, malah dibaca ringan. Seperti membaca lafaz ar-rahmanir rahim, ar-rahman malah dibaca menjadi al-rahman dengan melepaskan idgham. Nah, hal itu dapat membatalkan salat jika memang dia melakukan hal tersebut dengan ada unsur kesengajaan dan dalam keadaan mengetahui bahwa bacaan tersebut salah. Nah, bagaimana jika seandainya dia salah baca tadi karena kesalahan itu terjadi tanpa ada kesengajaan? Dia memang tidak benar-benar tidak tahu, maka sholatnya tetap sah. Hanya saja, bacaan Al-Fatihah yang dia baca tersebut tidak sempurna. Oleh karena itu, harus memperhatikan lafaz-lafaz tasydid dalam bacaan Al-Fatihah. Karena ketika menghilangkan tasydid, bisa menghilangkan satu huruf dalam Al-Fatihah. Dalam Hasyiah I'anatu Talibin, qauluhu wa illa nafi limajmu' qaulihi amidan aliman. Wa inin tafa kaunuhu amidan aliman, jika ternafilah keadaan seseorang itu yang sengaja lagi yang mengetahui, dengan bahwa adalah ianya seseorang nasian, itu yang lupa, jahilan lagi yang jahil ia, maknahu akan maknanya lafaz. Au muta'amidan, atau ada ianya seseorang itu yang sengaja, jahilan lagi yang jahil ia. Au aliman, atau yang mengetahui ia, ghairal muta'ammadin, lagi yang tidak sengaja. Fahuwa shadiq bisulasis sur, maka bermula dianya mazkur itu terbenar dengan 3 surah.
Jadi di luar disebutkan wa illa fakira'atuhu litilkal kalimah. Jika dia tidak sengaja dan tidak mengetahui, maka yang batal itu kiraah. Pada lafad wa illa terbenar kepada 3 surah. Yang pertama, jika dia nasian jahilan. Nasian berarti dia tidak sengaja dan jahil, tidak alim, tidak sengaja, tidak alim. Maka yang batal itu adalah kiraahnya, bukan solatnya. Lalu yang kedua, jika dia muta'ammidan, ta'ammada kalau matan di luar, dia ta'ammada tapi tidak aliman karena dia jahil, maka yang batal adalah kiraahnya juga, bukan solatnya. Yang ketiga, jika dia aliman, jika dia aliman tapi tidak muta'ammidan, tidak sengaja, tidak ta'ammada, maka yang batal adalah kiraahnya saja, bukan solatnya. Kapan yang batal solatnya? Ketika ta'ammada dan alimah. Dia sengaja dan juga dia tahu. Tapi kalau salah satu saja, dia sengaja tapi tidak tahu. Kalau dia tahu tapi tidak sengaja, atau tidak ada kedua-duanya, dia tidak sengaja dan tidak tahu, maka yang batal adalah kiraah saja. Kalimat yang tempat dia salah baca saja. Sedangkan solatnya tidak batal. Walau khaffafa iyyaka amidan aliman ma'nahu kafara li'annahu daw asy-syamsi wa illa sajada lisahwi. Dan jikalau mentakhfif ianya seseorang akan lafaz iyyaka, hal keadaannya takhfif itu yang sengaja. Lagi yang mengetahui ianya seseorang akan maknanya iyyaka, niscaya kufur ianya seseorang. Karena sesungguhnya makna iyyaka dengan takhfif itu sinar matahari. Wa illa, dan jika tidak sengaja ianya seseorang, sajada lisahwi, niscaya sujud ianya seseorang bagi sahwi. Pada kasus ini, apabila ada seseorang yang sengaja membaca takhfif lafaz iyyaka, yang semestinya dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Tapi dia sengaja membaca takhfif, sengaja dan tahu maknanya. Makna dari iyyaka ketika ditakfif adalah sinar matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga tidak ditasydid iyyaka na'budu menjadi iyyaka na'budu. Maka bagi dia hukumnya kafir karena dia sengaja dan juga tahu makna dari iyyaka. Ketika ditakfif menjadi iyyaka artinya sinar matahari. Kalau sinar matahari berarti iyyaka na'budu, hanya kepada sinar matahari kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada sinar matahari kami meminta pertolongan. Dia menjadikan selain Allah sekutu, menjadikan selain Allah sebagai tempat untuk dia menyembah, menjadikan selain Allah sebagai tempat dia untuk meminta pertolongan. Oleh sebab itu, kufur. Wa illa, jika tidak sengaja dan tidak tahu makna daripada iyyaka ketika ditakfif menjadi makna sinar matahari, maka cukup dengan sujud sahwi saja. Jika dia tahu tapi tidak sengaja, sujud sahwi juga. Walau syaddada mukhaffafan sahha wa yahrumu ta'ammuduhu kawaqfatin latifatin baina sini wa ta'i min nasta'ina. Dan jikalau mentasydidkan ianya seseorang akan lafaz yang ditakfif, akan lafaz yang tidak bertasydid, boleh maknanya lafaz yang tidak bertasydid ataupun lafaz yang ditakfif, lafaz yang ringan. Sahha, niscaya sah ianya lafaz. Wa yahrumu ta'ammuduhu, dan haramlah sengajanya mentasydidkan lafaz yang takfif. Kawaqfatin latifatin, seperti sedikit berhenti, sebentar, sejenak, baina sini, di antara sin dan ta dari lafaz nasta'in. Jadi seandainya lafaz tersebut sebenarnya lafaz yang tidak bertasydid, tapi dia syaddada, mentasydidkan lafaz yang tidak ada tasydidnya. Apakah sah qiraahnya? Sah.
Tapi hal tersebut haram jika memang ada unsur kesengajaan, diharamkan. Sama seperti hukumnya haram juga seperti seseorang yang berhenti sebentar di antara lafaz sin dan ta pada lafaz nasta'in. Sin dan ta, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka berhenti sebentar lalu disusul dengan nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi itu hukumnya haram jika memang sengaja walaupun sah. Jadi yang benarnya adalah wasal, terus disambung, jangan berhenti di situ. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka nasta'in. Ada apa? Kenapa harus berhenti di situ? Tidak ada suatu kepentingan, maka jangan. Di dalam qauluhu walau syaddada mukhaffafan. Artinya harfan mukhaffafan, huruf yang ditakhfif. Seperti bahwa mengucapkan ianya seseorang dengan kaf pada lafaz iyyaka, hal keadaan ditasydid. Sebenarnya iyyaka yang tasydid itu pada ya saja, iyyaka. Tapi sekarang ditasydidkan sesuatu yang tidak bertasydid, pada kaf juga ditambah tasydid, iyyaka. Maka sah dalikal harfu, sah demikian huruf alladhi yang mentasydid ianya seseorang akannya huruf. Artinya ajza'ahu, memada ianya seorang akannya huruf, lakin akan tetapi ma'al isa'ah, beserta buruk. Kurang baik, tidak baik, buruk kita membaca sesuatu yang sebenarnya tidak bertasydid tapi dibaca tasydid. Maka bacalah sesuai dengan yang diperintahkan. Wa ma'a ri'ayati muwalatin fiha bi ayyati bi kalimatiha 'alal wila'i bi an la yafsula baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi aksara min saktatin tanaffusi awil 'ayyi. Dan beserta memperhatikan muwalat fiha padanya Fatihah, sambungan ayat padanya Fatihah, dengan bahwa mendatangkan ianya seseorang dengan kalimatnya Fatihah ke atas sambung menyambung. Dengan bahwa tidak memisahkan ianya seseorang di antara sesuatu minha daripadanya Fatihah dan barang sesudahnya sesuatu dengan lebih banyak daripada berhenti untuk bernafas atau kelu lidah. Kita ulang sedikit, di belakang disebutkan bahwa rukun salat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Di samping itu juga membaca basmalah dan tasydid yang ada dalam huruf dalam surat Al-Fatihah, dan menjaga juga huruf-hurufnya. Tasydidnya berjumlah 14 huruf. Huruf-hurufnya berjumlah 141 jika dibaca mim tanpa alif. Dan menjaga juga makharijal huruf. Dan sekarang menjaga pula mualat. Ketika membaca surat Al-Fatihah itu harus sambung menyambung dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Jangan terpisah. Tidak dipisahkan antara ayat pertama dengan ayat kedua dan hingga selanjutnya hingga selesai. Jangan dipisahkan dengan lebih dari seukuran cukup untuk berhenti bernafas. Nah, jika seandainya seseorang berhenti sebentar hanya untuk menarik nafas, itu dibenarkan. Masih dianggap kepada mualat, bersambung, tidak memisah-misahkan ayat. Tapi jika seandainya lebih dari ukuran hanya cukup untuk menarik nafas, itu dianggap memutuskan mualat, tidak memperhatikan mualat. Sehingga jika tidak mualat pada surat Fatihah, mesti mengulanginya kembali. Mesti mengulang membaca Fatihah kembali dari awal mula. Ataupun lebih dari berhenti karena kelu lidah. Jika seandainya lidah kita sudah kelu, berhenti sejenak, kemudian langsung dibaca kembali untuk ayat selanjutnya pada surah Al-Fatihah, tidak apa-apa. Tapi jika lebih dari ukuran untuk berhenti menarik nafas atau untuk menghilangkan kelu lidah, nah jika lebih maka memutuskan mualat, dampaknya harus mengulang Fatihah. Dalam Hasyiah I'anatut Talibin pada qauluhu
min saktatin tanaffusi awil ayyi. Amma idza kana biqadrihima fala yadurru. Adapun apabila ada ianya diam itu dengan seukuran keduanya, cukup untuk menarik nafas dan keluh lidah, itu niscaya maka tidak mudarat ianya demikian. Wa misluha, dan bermula misil keduanya, diam untuk menarik nafas atau keluh lidah, itu bersangatan batuk, dominan batuk dan bersin sekalipun lama ianya tiap-tiap. Jadi, jika seandainya seseorang diam sebentar karena batuk ataupun bersin, sekalipun lama bersinnya, lebih dari seukuran cukup untuk menarik nafas, tidak apa-apa, hal itu tidak mudarat. Fayu'idu qira'atal fatihati bitakhalluli dzikrin ajnabiyyin la yata'allaku bis-salati fiha wa in qalla ka ba'di ayatin min ghairiha wa ka hamdi atisin wa in sunna fiha ka kharijiha li isy'arihi bil i'radi. Maka mengulang ianya seseorang akan membaca Al-Fatihah dengan sebab disela-selai zikir ajnabi yang tidak berkaitan ianya zikir ajnabi dengan solat fiha padanya qiraah. Sekalipun sedikit ianya zikir ajnabi seperti sepotong ayat min ghairiha dari selain Fatihah, dan seperti pujian orang yang bersin sekalipun disunatkan padanya solat seperti di luarnya solat. Karena kenapa i'adah qiraah Fatihah? Karena memberitahu di sela-selainya zikir dengan berpaling. Seseorang mesti mengulang membaca surat Al-Fatihah apabila pada awal kali ketika dia membaca surat Al-Fatihah disela-selai dengan zikir ajnabi di pertengahan surat Fatihah. Yang mana zikir ajnabi tersebut adalah zikir lain yang tidak ada kaitannya dengan solat ketika membaca qiraah Fatihah. Sekalipun cuma sedikit, seperti sepotong ayat misalnya, yang mana sepotong ayat itu bukan bagian dari Al-Fatihah min ghairiha, dari selain Fatihah. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Dia mengucapkan zikir ajnabi, misalnya Nun atau Subhanallah atau Alhamdulillah atau memang ayat langsung, Yasin misalnya. Lalu disambung dengan ayat selanjutnya hingga selesai. Maka ketika itu dia mesti mengulang qiraah Fatihahnya dengan sebab disela-selai oleh zikir ajnabi yang tidak ada kaitannya dengan solat ketika membaca Fatihah. Wa kahamdi atisin, dan seperti seseorang yang mengucapkan Alhamdulillah di dalam solatnya ketika dia membaca surat Al-Fatihah ketika ada orang yang bersin. Sekalipun memang sunat hukumnya mengucapkan Alhamdulillah ketika ada orang bersin baik di dalam solat ataupun di luar solat. Sama hukumnya di dalam solat dan di luar solat, sunat hukumnya mengucapkan Alhamdulillah ketika ada orang yang bersin. Namun hal tersebut dapat memutuskan mualat, yang mana lafaz Alhamdulillah itu adalah zikir ajnabi yang tidak ada kaitannya dengan qiraah Fatihah. Kenapa dia mesti mengulang Fatihah lagi? Karena ketika dia mengucapkan Alhamdulillah karena ada orang yang bersin tadi, itu memberitahu bahwa dia sudah berpaling dari bacaan Fatihah. Di dalam pada qauluhu wa kahamdi atis, qauluhu alhamdulillah, bermula ucapan alhamdulillah fi asna'il fatihati, pada pertengahan surat Fatihah, fa innahu itu maka sesungguhnya perkataan alhamdulillah yaqta'uha, itu memutuskan, memotong ianya ucapan alhamdulillah akannya Fatihah. Wa yajibu alaihi i'adatuha, dan wajiblah ke atasnya seseorang oleh i'adahnya Fatihah. Alhamdulillah ketika ada orang yang bersin dapat kepada memutuskan Al-Fatihah seseorang, dia wajib mengulang kembali.
sekalipun memang disunatkan mengucapkan alhamdulillah ketika ada orang bersin, baik dalam sholat ataupun luar sholat. Sebenarnya bukan karena zikir ajnabi saja dia mesti mengiadah Fatihah, mesti mengulang Fatihah. Karena ada i'rad, berpaling. Ada berpaling dari bacaan Fatihah, makanya mesti untuk mengulang Fatihahnya. Cukup sekian dulu, di mana terdapat kesalahan mohon diperbaiki di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.